Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, kita semua pada pagi hari ini masih dapat menjalankan rangkaian ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita turut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat yang sangat banyak ini, sehingga pada pagi hari ini, pada tanggal 12 Ramadan 1443 Hijriah, kita masih dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang Majalisu Syahri Ramadan, pembahasan-pembahasan yang dapat kita petik dari bulan Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh pengikut beliau, dan kepada para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah pada pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bab yang ke-22, ya, bab yang ke-22, dan Asy-Syaikh rahimahullah di sini akan menerangkan kepada kita tentang fil ijtihadi fil ashril awakhiri wa lailatul qadr, yaitu pembahasan tentang bersungguh-sungguh, ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar. Ya, bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Kita kaum muslimin semuanya dituntut untuk bersungguh-sungguh, ya, dan kesungguhan tersebut, ya, ditingkatkan kembali, dimaksimalkan kembali pada 10 hari terakhir, ya, pada bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu kita biasanya melihat, ya, kaum muslimin ketika sudah masuk, ya, 10 hari terakhir, ya, maka mereka pun mengencangkan kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, syadda izarahu, mengencangkan kembali sarungnya sallallahu alaihi wasallam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syaikh rahimahullah di sini memberikan kepada kita, ya, penjelasan tentang bagaimana seseorang muslim harus bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian di sini Syekh mengatakan fi hadhil ashril mubarakati Lailatul Qadar. Ya, pada 10 hari, ya, terakhir ini, malam 10 hari terakhir ini terdapat Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, ya, di atas malam-malam yang lain. Ya, artinya malam Lailatul Qadar ini sangat mulia dibandingkan malam-malam yang lain. Wa manna ala hadhil ummati bijazili fadliha wa khairiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini dengan segala macam keutamaannya dan dengan segala macam kebaikannya kepada umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya malam ini. Ya, dengan adanya malam ini, malam yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, malam ini di dalam kitabnya yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, ya, dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, ya, sampai ayat 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Pada malam yang penuh berkah. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, di dalamnya, dalam malam tersebut dijelaskan seluruh perkara-perkara yang bijaksana. Ya, diperinci, ya, seluruh perkara-perkara yang bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati malam ini dengan mubarakah, ya, dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Kata Syekh di sini katakan likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha. Karena sangat banyak kebaikan dan juga barakah, ya, dan juga keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada malam hari ini. Famin barakatiha anna hadzal Qur'anal mubaraka unzila fiha. Dan di antara barakah, di antara keberkahan malam tersebut, bahwasannya Quran yang mulia ini, Quran yang sangat diberkahi ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit, ya, ke langit bumi. Ya, kemudian dari langit bumi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman, ya, bihasabil waqa'i'. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, ya, kepada langit di bumi. Kemudian dari langit bumi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, ya. Inilah yang diterangkan oleh para ulama. Dan juga selain diturunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya, diturunkan
ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Kemudian pada malam hari ini, ya, malam Lailatul Qadar, dijelaskan seluruh perkara-perkara yang bijaksana. Ya, dijelaskan seluruh perkara-perkara yang bijaksana. Yaitu apa di sini dikatakan yufsalu minal lauhil mahfud ilal katabah ma huwa kainun min amrillahi subhanahu fi tilkas sanah. Dijelaskan dari lauhil mahfud, ya, ilal katabah, kepada para malaikat-malaikat yang menulis. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dunia. Tapi para malaikat tersebut menulis dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Ya, maka pada malam tersebut, ya, malaikat menulis dari Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi pada tahun tersebut, ya, apa yang akan terjadi dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, ya. Ya, ketentuan-ketentuan selama 1 tahun tersebut ditulis pada malam Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Apa saja yang ditulis? Ya, minal arzaqi wal ajali wal khairi wasyarri wa ghairi dzalik. Ya, dari rezeki-rezeki hamba tersebut, dan juga kapan dia meninggal, dan juga kebaikan dan keburukan dan seluruh hal, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitahukan kepada malaikat penulis, ya, tersebut pada malam tadi, ya, pada malam Lailatul Qadar, apapun yang akan terjadi dalam 1 tahun tersebut bagi seorang hamba, ya, bagi seorang hamba. Maka ditulis, ya, seluruh hal, ya, yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana, yang di dalamnya tidak ada sama sekali, ya, kekurangan, dan juga tidak ada sama sekali hal yang batil dan lain sebagainya. Itulah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, jadi ini yang pertama, ya, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, di dalamnya pada malam tersebut diturunkan Al-Quran, dan juga dalam malam tersebut ditetapkan seluruh apa yang akan terjadi pada hamba tersebut pada tahun tersebut, dari rezekinya, dari kematiannya, dari kebaikan dan keburukan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada, ya, para malaikat penulis apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa yang Anda ketahui? Apa yang kamu ketahui dari malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Para malaikat turun, ya, berangsur-angsur, dan juga ruh dan juga malaikat Jibril biizni rabbihim pada malam tersebut, biizni rabbihim dengan izin Rabb mereka, min kulli amr dari segala urusan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, segala kesejahteraan, segala keselamatan, ya, pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Ya, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah di sini menjelaskan kepada kita al-qadr bima'na asy-syaraf wa ta'zim. Ya. Al-qadr dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan asy-syaraf wa ta'zim, ya, mulia dan, ya, kemuliaan dan sangat pengagungan. Au bimakna takdir wal qada. Jadi bisa kita artikan bahwasannya al-qadr ini adalah malam yang mulia, malam yang agung, bisa. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah at-takdir wal qada, ya, malam penentuan,
Ya, malam penentuan, malam ditentukannya nasib seorang hamba selama satu tahun seperti yang dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan yang barusan kami terangkan. Bimakna takdir wal qadha. Ya, malam penentuan. Kenapa dinamakan yang pertama tadi malam yang mulia, kemudian dan juga bisa diartikan malam penentuan? Lianna lailatul qadri syarifatun azimatun. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia, malam yang agung. Yuqaddirullahu fiha ma yakunu fis sanah. Allah Subhanahu wa taala menentukan di dalam malam tersebut apa yang akan terjadi pada satu tahun, ya. Dan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tentukan dari perkara-perkara yang bijaksana, perkara-perkara yang adil, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perkara-perkara tersebut, ketentuan tersebut dengan seadil-adilnya. Tidak ada sama sekali kezaliman bagi seorang hamba. Nah, ini. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah di sini mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, yakni fil fadli wasyarafi wa kathrati thawab wal ajr, ya, pada karunia dan juga kemuliaan dan juga banyaknya pahala, ya. Walidzalika kana man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi malam, ya, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan adalah 83 tahun lebih, ya, 83 tahun lebih beribadah satu malam. Pada malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada seseorang beribadah selama 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar, ya. Saking banyaknya pahalanya, saking banyaknya kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Oleh karena itu, siapapun dari kaum muslimin yang bersungguh-sungguh, ya, yang mendirikan berbagai macam ibadah, ya, yang menunaikan berbagai macam ibadah, apa yang dia lakukan? Apa tujuan dia? Imanan, sebagai rangka keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga dia mengharap pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka hasilnya adalah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar. Ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Malaikat turun dan juga ruh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian di sini Syekh mengatakan malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara, pada, ya, setiap malam dan setiap siang. Ya, malaikat-malaikat selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Para malaikat ini mereka tidak sombong dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa la yastahsirun, dan mereka pun tidak letih dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang hari, la yafturun, dan mereka tidak bosan dari bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para malaikat, inilah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain dijelaskan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidaklah bermaksiat, ya,
pada Allah Subhanahu wa taala, pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka malaikat-malaikat ini, ya malaikat-malaikat yang mulia ini yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yatanazzaluna fi lailatul qadar, turun berangsur-angsur pada malam Lailatul Qadar ilal ard, ke muka bumi, ya, ke atas permukaan bumi yang tadinya di langit. Maka para malaikat-malaikat ini mereka seluruhnya turun berangsur-angsur ke atas permukaan bumi, bil khairi wal barakah, dengan membawa kebaikan dan juga berbagai macam barakah, berbagai macam kebaikan yang sangat banyak, war rahmah, dan malaikat tersebut membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh sebagian para salaf, ya, aktsar min adadil hasa, ya, jumlah malaikat yang turun tersebut itu lebih banyak daripada, ya, jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Saking banyaknya, min adadil hasa, ya, lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir di atas permukaan bumi. Memenuhi bumi ini dengan segala macam barakah, memenuhi bumi ini dengan segala macam rahmat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, warruh, turun malaikat-malaikat tersebut dan juga ruh, malaikat Jibril, huwa Jibril alaihi salam. Ya. Apa faidahnya? Ya. Apa, ya, pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warruh, tanazzalul malaikatu warruh, ya, turun pada malam hari itu secara berangsur-angsur malaikat warruh dan juga malaikat Jibril. Ya, di sini penyebutan ar-ruh, ya, di sini dikhususkan setelah adanya malaikah. Maka penyebutan Jibril warruh ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan li syarafihi wa fadlihi, karena kemuliaannya dan keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dzikrul khas ba'dal 'am yufid at-tasyrif. Ya, disebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan hal tersebut. Jadi di sini malaikat Jibril, ya, disebutkan setelah malaikat-malaikat tersebut, ya, secara khusus warruh, ya, malaikat Jibril ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan malaikat Jibril. Nah, pada malam hari itu malaikat Jibril pun turun ke atas permukaan bumi, ya, membawa segala macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya, yaitu pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Salamin lil mu'minina min kulli makhuf. Ya, pada malam hari itu adalah malam keselamatan, malam kesejahteraan bagi seluruh kaum muslimin, pada seluruh kaum mukminin dari segala macam mara bahaya. Karena banyaknya siapa-siapa dari kaum muslimin yang dibebaskan dari neraka dan selamat dari azab neraka tersebut. Ya, maka di sini dikatakan salamun hiya. Ya, salamun hiya. Berbagai macam keselamatan, kesejahteraan, keselamatan, karena banyaknya orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka pada malam hari itu, karena dia mendirikan ibadah, dia menunaikan ibadah pada malam hari itu dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dan kesejahteraan tersebut sampai kapan? Hatta matla'il fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Ya, oleh karena itu Lailatul Qadar habis dengan munculnya fajar, karena habisnya amalan-amalan pada malam hari tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan kepada kita apa saja keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil dari
dari surat tersebut, dari surat Al-Qadr tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam malam tersebut Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk seluruh manusia dan juga sebagai sumber kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia telah berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia telah berada di atas petunjuk, telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan bahagia. Akan bahagia di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi di dunia apalagi di akhirat. Ya, apalagi di akhirat. Di dunia saja sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, maka apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya, menyiapkan kepadanya surga yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, bahwasannya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang telah kita katakan tadi, lebih baik daripada 83 tahun ya beribadah, 83 tahun tanpa adanya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ketika seorang mendapatkannya, maka itu sama dengan dia beribadah 83 tahun bahkan lebih. Ya, bahkan khair, ya lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Kemudian malaikat-malaikat turun pada malam hari tersebut secara berturut-turut, dan para malaikat-malaikat tersebut mereka tidaklah turun kecuali dengan membawa berbagai macam keberkahan, dengan berbagai macam kebaikan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti apa yang terjadi ketika seseorang berzikir, ketika seseorang berada di majelis-majelis ilmu, maka turun di situ malaikat yang menaungi majelis-majelis tersebut dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari itu pun lebih dari hal itu. Ya, karena seluruh malaikat turun dari langit dan juga malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwasanya malam tersebut adalah malam kesejahteraan, malam keselamatan, karena banyaknya banyak orang-orang yang selamat dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah dia lakukan dari ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari tersebut. Maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam menerangkan tentang kemuliaan atau keutamaan malam tersebut satu surat yang sempurna yang akan dibaca pada hari kiamat, yang akan dibaca sampai pada hari selalu dibaca pada setiap hari sampai hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada satu malam tersebut satu surat yang akan selalu dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar berada pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya, dalam malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasannya diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan, yang telah kita jelaskan tadi. Maka Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar ini kata Syekh di sini adalah wujudnya itu ada pada umat-umat yang sebelumnya, pada umat-umat yang sebelumnya dan pada umat ini, yaitu umat Nabi SAW sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah,
akhbirni an lailatul qadar ahya fi ramadhana am fi ghairihi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku ya tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar ini ada pada bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan? Ya. Maka sini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala bal hiya fi Ramadan. Ya. Dia Lailatul Qadar tersebut berada pada bulan Ramadan. Qala, kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, takunu ma'al anbiya ma kanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Kemudian Lailatul Qadar tersebut, wahai Rasulullah, itu ada bersamaan dengan para nabi ya, ketika mereka hidup. Maka apakah ketika mereka meninggal, ketika mereka diambil nyawa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Lailatul Qadar tersebut diangkat atau dia masih akan tetap sampai hari kiamat? Ya, ini kata Abu Dzar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bal hiya ila yaumil qiyamah. Wahai Abu Dzar, bahkan Lailatul Qadar tersebut sampai hari kiamat. Ya, meskipun para nabi tersebut telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Lailatul Qadar tersebut akan selalu ada sampai tegaknya hari kiamat. Tapi Syekh di sini mengatakan rahimahullah, lakinna fadlaha wa ajraha yakhtas wallahu a'lam bihadhil ummah. Ya, tetapi keutamaan ya dan juga pahala yang ada pada malam tersebut, Lailatul Qadar kita katakan ada pada umat-umat sebelumnya. Tapi Syekh rahimahullah di sini mengatakan, tapi pahala dan segala macam keutamaannya ini dikhususkan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala a'lam. Maka ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana umat ini dikhususkan ya dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada hari Jumat ya, dan selainnya dari berbagai macam keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamd. Ya, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umat ini adalah umat yang mulia, ya, umat dari nabi yang sangat mulia, nabi yang paling mulia, sayyidul bashar, ya, sayyidul al-bashar, sayyidu waladi Adam, ya, pemimpin anak Adam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dijelaskan oleh para ulama, karena umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mabaina sittin ila sab'in, ya. Kebanyakan umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya sampai 60 sampai 70 tahun saja. Ya, sedangkan umat-umat terdahulu mereka memiliki umur yang sangat panjang, ya. Beda dengan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ini, ya, segala macam pahala dan kebaikan dan keberkahan ini diberikan kepada umat ini karena umur umat ini terbatas. Ma baina sittin ila sab'in. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilul man yatajawazu an dzalik. Ya, umur umat ini, ya, antara 60 dan 70 tahun dan sedikit yang dapat melampaui dari 60-70 tahun dan tersebut. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah yang kita saksikan, ya, yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, ya, bagaimana, dan bahkan belum nyampe 60 sudah meninggal dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kapankah Lailatul Qadar? Ya, kapankah Lailatul Qadar tersebut? Maka di sini Syekh mengatakan wa Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, Lailatul Qadar tadi yang banyak keberkahan dan kemuliaannya ini
ada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa hiya fil autari aqrabu minal asfa'. Dan malam Lailatul Qadar tersebut itu pada malam-malam bilangan yang ganjil itu lebih dekat daripada malam-malam bilangan yang genap. Kalau kita hitung bahwasannya 10 hari terakhir berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ya, 29. Ya. Di sini dikatakan Syekh malam-malam yang ganjil itu lebih dekat, ya. Lebih dekat, ya, dalam pembahasan Lailatul Qadar tersebut daripada ya malam-malam yang genap, daripada yang 22, 24, 26, ya 28, ya 28. Kenapa? Ya, kenapa dikatakan Lailatul Qadar dicari pada 10 hari terakhir, dan pada 10 hari terakhir ini dicari pada malam-malam yang ganjil? Karena Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Ya. Carilah Lailatul Qadar pada bilangan yang ganjil dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi semakin mengkerucut. Ya, kita katakan tadi 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan dari 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dikerucutkan kembali, ya, dikhususkan kembali pada bilangan-bilangan, ya, hari-hari yang ganjil, ya, hari-hari yang ganjil. Kemudian semakin dikerucutkan kembali, wahiyya fis sab'il awakhiri aqrab. Ya. Dan malam Lailatul Qadar tersebut pada 7 hari terakhir, ya, itu lebih dekat. Ya, pada 7 hari terakhir itu lebih dekat. Kenapa? Ya, kenapa pada 7 hari terakhir lebih dekat? Karena hadis ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasannya para sahabat dari para pemuda-pemuda, ya, atau orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka bermimpi Lailatul Qadar pada mimpi mereka pada 7 hari terakhir, ya, pada bulan Ramadan. Jadi banyak para sahabat yang bermimpi bahwasannya malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada 7 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at, yakni ittafaqat. Aku melihat bahwasannya kalian telah bermimpi, ya, kalian telah bermimpi, mimpi kalian bersamaan gitu. Fis sab'il awakhir, ya, pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Maka barang siapa yang mencari Lailatul Qadar tersebut, maka carilah pada 7 hari terakhir. Ya, ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kemudian Imam Muslim yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Ya, carilah, ya, Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Fa in da'ufa ahadukum au ajaza. Nah, ini sini yang penting nih. Fa in da'ufa ahadukum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian lemah atau terlewat, au ajas, atau dia merasa tidak mampu, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai terlewatkan yang namanya 7 hari terakhir, ya, pada bulan Ramadan. Kalau seandainya sebelum-sebelumnya, ya, dia kurang maksimal dan lain sebagainya, maka jangan sampai terlewatkan. Ya, ini kesempatan yang sangat emas, kesempatan yang sangat mulia. Ya, seorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada ibadah 83 tahun.
Ya, 83 tahun. Maka Nabi SAW mengatakan fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai terlewatkan yang namanya 7 hari terakhir yang tersisa. Ya, 7 hari yang tersisa ini jangan sampai kita kendor. Kita harus ya malah lebih memaksimalkan 7 hari terakhir ini ya, karena biasanya ya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika sudah terakhir ya ini kaum muslimin semakin loyo dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang memberikan isyarat kepada kita, yang memberikan ya nasihatnya bahwasanya kalau misalkan terlewatkan di hari-hari sebelumnya, maka jangan sampai terlewatkan ya 7 hari yang tersisa ini. Ya, kita harus memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tadi telah mengatakan 10 hari terakhir ya pada bulan Ramadan. Kemudian ke atas kembali pada 10 hari terakhir ini ya dicari pada hari-hari yang ganjil ya. Kemudian lebih mengkerucut lagi, pada hari-hari yang ganjil ini diutamakan 7 hari terakhir ya, 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian dikerucutkan kembali dan yang lebih dekat ya pada hari-hari yang ganjil pada 7 hari yang terakhir ini adalah Lailatu Sab'in wa Ishrin ya, pada malam ke-27 ya, pada malam ke-27. Jadi semakin mengkerucut ya, 10 hari terakhir, kemudian malam yang ganjil ya, kemudian 7 hari terakhir, dan pada 7 hari terakhir ini dicari malam ke-27 ya, ke malam yang 27, karena malam 27 ini termasuk ya di antara 7 hari terakhir ya, 7 hari terakhir. Kenapa? Ya, karena adanya hadis ya yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la a'lamu ayyu lailatin hiyal lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku mengetahui ya malam apa, yaitu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk ya bermujahadah ya, untuk bersungguh-sungguh untuk menunaikan segala macam ketaatan pada malam tersebut. Maka beliau mengatakan hiya lailatus sab'in wa ishrin ya, dia pada malam ke-27 ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui rentetan tersebut ya, kapankah kita mencari Lailatul Qadar? Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wala takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanatin fi jami'il a'wam. Meskipun seperti itu yang telah kita bahas tadi, tapi Lailatul Qadar tidak khusus dengan satu malam secara tertentu pada setiap tahun ya. Jadi tidak tertentu pada satu malam saja ya. Bal tantaqilu fatakunu fi amin lailata sab'in wa ishrin mathalan, wa fi amin akhara lailata khamsin wa ishrina taba'an li masyiatillahi wa hikmatihi. Tapi ya malam Lailatul Qadar tersebut berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Misalkan pada tahun ini ya, kata Syekh rahimahullah, pada malam ke-27, tapi di tahun berikutnya ya pada malam ke-25 misalkan, ini seluruhnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tertentu pada satu malam saja. Ya, tidak tertentu pada satu malam saja, tidak khusus ya seluruhnya ya pada setiap tahun malam 27 misalkan, atau setiap tahun hanya malam 25 misalkan, atau setiap tahun hanya pada malam 23 misalkan. Enggak. Ya. Malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan hal tersebut ya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan iltamisuha fi tasi'atin tabqa. Carilah Lailatul Qadar ini pada 9 hari terakhir yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa. Dan juga pada 7 hari yang tersisa pada bulan Ramadan. Fi khamisatin tabqa. Pada 5 hari terakhir yang tersisa pada bulan Ramadan. Jadi Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam mengatakan 9 hari, kemudian 7 hari, kemudian 5 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian sebagai ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan, ringkasan sebagai apa yang telah kita sampaikan tadi adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis dan fiqih yang terkenal. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari bi syarhi Sahih Bukhari, Fathul Bari yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada pada Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Al-Hafidh mengatakan arjahul aqwal, dan pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling kuat bahwasannya Lailatul Qadar ini annaha fi witrin minal ashril akhir wa annaha tantaqil. Bahwasanya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah malam Lailatul Qadar berada pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir, dan malam tersebut selalu berpindah-pindah, tidak tetap, itu saja enggak, maka malam tersebut selalu berpindah-pindah, malam selalu berpindah-pindah. Mungkin tahun ini 25, tahun depan 27, tahun depan 29, tahun depan 23, sesuai dengan hikmah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar tersebut. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan pengetahuan tentang Lailatul Qadar ini kepada seluruh hambanya. Kenapa? Rahmatan bihim, sebagai langkah Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Agar apa? Liyaksura amaluhum, agar mereka memperbanyak amalan-amalan ketaatan mereka. Jadi pada malam-malam yang 10 hari terakhir ini, agar mereka semakin memperbanyak ketaatan-ketaatan mereka. Fi talabi tilkal layali al-fadilah, dalam mencari hari-hari atau malam-malam tersebut, malam-malam yang mulia tersebut, dengan mengerjakan sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu fayazdadu qurbatan minallahi wa thawaba, maka mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semakin banyak pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut, ikhtibaran lahum, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi jelas siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari kemuliaan Lailatul Qadar tersebut dari siapa-siapa yang malas atau siapa-siapa yang meremehkan kemuliaan ini. Agar menjadi jelas, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan pada ayat-ayatnya yang tadi telah kita sebutkan bahwasannya ini adalah malam yang mulia. Jadi dengan ini, dengan tidak ditampakkannya ilmu malam Lailatul Qadar tersebut secara pasti, itu agar Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, agar menguji hambanya, manakah hambanya yang bersungguh-sungguh, manakah hamba-hambanya yang bermalas-malasan ataupun bahkan meremehkan. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, maka menjadi ringan baginya, menjadi ringan baginya segala macam keletihan yang dia lakukan agar
mencapai ya kemuliaan dan keuntungan yang sangat besar tersebut. Apapun yang dilakukannya itu dia merasa mudah, ya. Keletihan-keletihan yang dia lakukan untuk mendapatkan kemuliaan ini dia anggap itu hanyalah suatu yang biasa, ya. Ini hanyalah sesuatu yang mudah karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia. Maka apapun akan dia kerjakan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ya, bagaimana seseorang yang ingin mendapatkan harta dunia, ya, dia cari dunia tersebut pagi, siang, malam, tidak henti-hentinya. Lalu bagaimana kita menyikapi ya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sikapi dengan bermalas-malasan ataukah kita sikapi dengan ya berleha-leha dan sebagainya, santai-santai? Enggak. Maka kita harus lebih dari ahli dunia. Ya, kita haruslah lebih untuk mendapatkan akhirat kita, untuk kemaslahatan yang lebih mulia daripada dunia yang hina. Dan juga ya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan pengetahuan Lailatul Qadar tersebut itu untuk sebagian hamba-hambanya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda yang dia dapat melihatnya. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tandanya tersebut, bahwasannya beliau bersujud ya pada pagi harinya ya di atas di atas tanah yang bercampur dengan air. Maka turunlah ya pada malam hari itu ya, hujan, hujan. Kemudian Nabi SAW sujud di atas tanah yang bercampur dengan air pada sholat subuh. Maka ini merupakan tanda-tanda di antara Lailatul Qadar tersebut, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ketaatan, untuk dapat memaksimalkan Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan ya keutamaan, ya kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dikuatkan, ya, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari berbagai macam-macam maksiat yang dapat melemahkan ibadah kita di 10 hari terakhir ataupun di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Maka kita cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, pada kajian-kajian berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.